Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang perkembangan jaringan dan juga Android. Nah, teman-teman pernah gak sih mikir gimana caranya HP yang dulunya cuma bisa nelpon sekarang udah bisa internetan, gaming, streaming, bahkan pakai AI. Nah, gimana ya perkembangannya? Mari kita bahas. Bayangin kita hidup di tahun 1980-an. Saat itu cuma ada jaringan 1G. Nah, jaringan ini sudah pakai sinyal analog, tapi cuma bisa pakai buat nelpon dan suaranya sering putus-putus. Selain itu, dia juga gampang banget disadap, jadi keamanannya belum terjamin. Contohnya, kita pakai walkie-talkie yang cuma bisa telepon dan suaranya itu nggak jelas. Nah, perkembangan yang kedua ada jaringan 2G. Di jaringan ini suara udah mulai lancar, tapi dia cuma bisa untuk nelpon dan juga SMS. Dia belum bisa untuk internetan, tapi dia udah ada peningkatan dari perkembangan yang sebelumnya. Contohnya HP Nokia jadul yang sering dipakai sama orang tua kita dulu. Nah, yang ketiga ada jaringan 3G. Nah, di jaringan ini mulai ada internet di HP. Kita bisa browsing di internet, kita bisa video call, kita bisa nonton YouTube, walaupun sering buffering, jadi jaringannya ini belum lancar. Kemudian ada jaringan 4G. Ini adalah jaringan yang sering kita pakai sekarang. Kita bisa internetan, kita bisa media sosial, kita bisa video call lancar, kita bisa streaming, gaming. Itu udah ada di zaman sekarang dan banyak sekali yang pakai di jaringan ini. Tapi dia masih ada yang lebih cepat lagi daripada jaringan 4G. Kemudian jaringan yang terakhir adalah jaringan 5G. Jaringan ini adalah jaringan internet super cepat yang mendukung teknologi canggih di masa depan. Contohnya, dia mendukung teknologi IoT, teknologi mobil tanpa supir, teknologi rumah pintar, dan juga teknologi canggih lainnya. Jadi, perkembangan internet itu sangat-sangat berkembang dari awal hingga sekarang. Dari mulai yang HP cuma bisa untuk nelpon aja, sekarang udah bisa internet dan juga menjadi bagian yang penting di setiap aktivitas dan juga kehidupan kita. Nah, kalau jaringan makin canggih, kita harus punya teknologi untuk memanfaatkannya. Disinilah peran Android. Android pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh Andy Rubin dan juga timnya. Nah, tapi dulu Android ini hanya sebagai kamera digital. Baru kemudian pada tahun 2005, dibeli oleh Google dan dikembangkan menjadi sistem operasi mobile. Android yang pertama dikembangkan pada tahun 2008 adalah HTC Dream. Nah, di sini Androidnya itu masih sederhana. Dia sudah ada layar geser dan juga install aplikasi, tapi masih baru tahap awal dalam pembuatan Android. Nah, dalam perkembangannya, Android ini punya ciri khas yang unik, yaitu menggunakan nama makanan untuk menandai perkembangannya. Bukan sekedar nama makanan, tapi ini sesuai alfabet. Yang pertama ada cupcake, donat, eclair, froyo, dan juga gingerbread. Nah, di sini tampilannya itu masih sederhana. Performanya juga belum terlalu stabil, bisa dibilang seperti aplikasi yang seperti mobil yang baru belajar berjalan. Nah, dalam perkembangan kedua ada ice cream, jelly bean, dan juga KitKat. Di sini tampilannya udah lebih modern, performanya udah lebih stabil, tapi dia masih butuh banyak sekali perkembangan. Kemudian tahap selanjutnya ada lollipop dan juga marshmallow. Nah, di sini tahap tampilannya itu udah lumayan bagus, performanya udah stabil, baterainya udah awet, dan juga udah mulai populer di kalangan Android. Kemudian ada versi Nougat, Oreo, dan juga Pie. Nah, di sini Android itu udah makin lancar, makin pintar, bisa print screen, bisa dapat notifikasi interaktif, dan juga mulai nyaman, mulai multitasking untuk digunakan sehari-hari. Perkembangan selanjutnya adalah Android 10 sampai sekarang. Nah, di sini Google udah nggak menggunakan lagi nama makanan, karena Google mau Android ini lebih dikenal dan juga dipahami oleh banyak negara. Karena tidak semua negara itu paham dengan nama-nama bahasa yang dipakai oleh Google. Nah, di Android ini udah lebih canggih, udah lebih pintar, dan juga udah integrasi AI, sehingga kita lebih nyaman pakai untuk sehari-hari dan juga lebih terjamin keamanannya dan juga kecepatannya. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bagaimana teknologi itu bisa berkembang dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa
mengikuti perkembangan teknologi, bukan menjadi bagian yang dapat dihancurkan oleh teknologi itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.